Habib Ahmad, dan apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad ini sebenarnya sudah cukup, dan itu semuanya yang sudah disampaikan adalah apa yang ingin saya sampaikan. Ternyata sudah disampaikan semuanya. Jadi sekarang bingung nih mau nyampaikan apa lagi. Jadi alhamdulillah beliau sudah menyampaikan banyak hal, termasuk tadi berkaitan dengan kitab, dengan tempat. Yang tempat ini adalah tempat darasnya, jalsahnya Ustaz Alwi bin Salim Al-Idrus, yang beliau terkenal dengan kegigihannya, mujahadahnya dalam dakwahnya, menyebarkan manfaat, menyebarkan ilmu, menyebarkan nasihat, baik di majelis ini ataupun beliau keliling-keliling. Beliau dakwah dari satu desa ke desa, bahkan banyak desa-desa yang terpencil beliau masukin, sama seperti Abu Ya Hasan, yang menunjukkan keikhlasannya. Beliau tidak cari untuk dakwah itu tempat yang mewah, tempat yang enak, tempat yang dihormati, enggak, justru tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang orang-orangnya miskin. Karena yang mereka cari, yang beliau cari bukan duit, bukan penghormatan, tapi beliau ingin menyebarkan manfaat kepada mereka yang membutuhkan. Ya, bukan kita yang mencari penghormatan, jamuan, mencari sesuatu daripada duniawi dengan cara dakwah. Naudzubillahi min dzalik. Enggak. Kalau kita memang betul-betul niatnya kita untuk dakwah ilallah, menyebarkan ilmu, maka kita akan lebih mendahulukan mana yang lebih membutuhkan kepada ilmu tersebut, bukan mana yang lebih nyaman kita dakwah. Ya, kalau kita lebih mendahulukan yang lebih nyaman untuk kita masuk di dalamnya karena jamuannya, apalagi karena amplopnya, karena penghormatannya, berarti termasuk kita memakan dunia dengan agama kita. Nauzubillah min dzalik. Dan itu sesuatu yang sangat keji, sangat hina. Habib Umar bin Abdurrahman atau Sayyidul Ratib. Maka sesuatu yang termasuk keji, termasuk hina ketika ada seorang menyampaikan ilmu tujuannya mengharap dunia dari mereka, sedangkan mereka yang datang tujuannya mencari ilmu karena Allah. Tujuan mereka datang ke majelis untuk biar kenal sama Allah, biar bagaimana mereka bisa melaksanakan ibadah, bisa tahu mana yang baik, mana yang hak, dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang ikhlas. Tapi kok gurunya malah cari dunia niatnya. Ya, ini sesuatu yang insyaallah kita dijaga dari suatu ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Makanya Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Smith, beliau itu ya, pernah ditanya oleh Habib Segaf, dan kebetulan waktu itu saya juga berada. Dan pertanyaannya, Habib Zain, di zaman sekarang ini banyak yang dakwah tapi hanya masuk lewat telinga, keluar lewat telinga yang lain. Nah, bagaimana caranya supaya dakwah itu, atau sebabnya apa, dan bagaimana caranya supaya bisa masuk ke hati, bukan keluar dari telinga yang lain? Maka itu sebabnya, katanya Habib Zain bin Ibrahim Smith hafizahullah ta'ala wa ra'ah, karena sebab makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka itulah yang menyebabkan mereka kurang mendapatkan manfaat daripada ilmu yang disampaikan kepada mereka. Kita makan syubhat, apalagi yang jelas-jelas haram, itu akan menghalangi keberkahan ilmu, manfaat daripada nasihat disampaikan, yang efeknya tentunya masuk dari telinga, keluar dari telinga yang lain. Maka bagaimana caranya supaya ilmu itu bisa masuk ke dalam hati mereka? Makanya caranya satu, yaitu ikhlasnya orang yang berbicara. Walaupun mereka dalam keadaan mereka makan haram, makan syubhat, tapi kalau yang berbicara kepada mereka ikhlas, insya Allah akan masuk ke dalam hati mereka, akan merubah keadaan mereka, dan akan membuat mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini keikhlasan. Dan kita tahu Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang dipuji daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith di waktu beliau safar ke Indonesia, dan beliau mengumpulkan aulad Abu Ya Al-Habib Hasan. Ini kami berempat kumpulkan oleh beliau sebelum beliau pulang ke Madinah, dan beliau Masya Allah memberikan wejangan, nasihat dan arahan yang manfaat sekali. Dan termasuk yang disampaikan oleh beliau, ketahuilah walidak ini membangun pondok dakwah, membesarkan dan manfaat dan sukses
tidak lain karena satu hal, yaitu ikhlasnya Walidah. Dan beliau adalah seorang yang mukhlis dalam membangun pesantren ini. Nah, ini perlu ikhlas. Makanya Abu Yahya Maliki itu ketika mengizinkan santrinya untuk pulang ke Indonesia, Abu Yahya Maliki nggak suka kalau santrinya itu langsung buka pesantren, langsung ya buka madrasah. Enggak. Tapi beliau lebih suka santrinya yang pulang ke Indonesia itu terlebih dahulu mengabdi di pesantren orang lain dulu, mengabdi di madrasah orang lain, di majelis orang lain. Karena kesannya kalau langsung bangun pondok itu kesannya seakan-akan ingin, ya kesannya ada indikasi, ada ya, hal yang sangat khafi dan samar itu tidak disadari oleh semua orang. Sebenarnya ingin dihormati, ingin dikenal. Oh, dia orang alim, sudah datang dari Mekah, ingin punya pondok dia ini dan sebagainya. Maka kalau ketika ngajarnya di pondok yang lain, ngabdi di pesantren yang lain, maka hal-hal yang seperti itu nggak ada. Karena dia dikenal hanya ustadz aja di pondok yang lain. Nah, itulah yang diharapkan oleh Abu ya Syekh Muhammad bin Ali Maliki daripada santri-santrinya. Dan itulah juga yang dilakukan dan dipraktekkan langsung oleh Abu Yahya Hasan. Kita tahu Abu Yahya Hasan bukan langsung buka pesantren dakwah, tapi beliau ngabdi di banyak pesantren. Dan berapa pesantren yang sudah pernah duduk di dalamnya untuk mengabdi, mengajar. Bahkan beliau semangatnya mengajar di pesantren yang bukan pesantren beliau, mungkin bisa jadi lebih daripada pesantren beliau sendiri. Ya, kami dapat cerita dari mereka sahabat-sahabat Abu Yahya Hasan langsung, termasuk diundang lagi. Ya, di situ Abu Yahya Hasan, ya itu datang jam 2 malam ke pesantren yang beliau mengabdi di dalamnya untuk bangunkan anak-anak tahajud. Padahal nggak ada program tahajud. Tapi beliau dengan sendirinya inisiatif ingin mengembangkan. Begitu juga mengembangkan bahasa Arab dan pesantren waktu itu. Masya Allah maju berkat Abu Yahya Hasan. Karena inisiatif beliau, semangatnya itu luar biasa. Bawa kopi sendiri. Dan itu bukan pondoknya sendiri. Dan bukan alumni beliau di situ, bukan. Tapi bagaimana menunjukkan keikhlasan beliau Habib Hasan Al-Anbar. Karena tujuan beliau yang penting menyebarkan manfaat. Yang penting beliau ingin mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan arahan, mereka menjadi orang baik, menjadi orang soleh, kenal sama Allah, kenal sama Rasul, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu yang diharapkan. Dengan harapan mereka mendapatkan ilmu tersebut, mereka akan selamat di akhirat nanti. Dan kalau mereka selamat di akhirat nanti, yang senang adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi ingin sekali harapan dan visi dan misi Nabi Muhammad itu semua umatnya itu selamat. Nggak mungkin selamat kalau nggak ada ilmu. Kalau nggak disisipin ilmu agama, nggak mungkin. Kita nggak ada ilmu agama, kita bagaimana kenal sama Allah? Kita nggak ada ilmu agama, bagaimana kita kenal dengan Nabi Muhammad? Bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban Allah yang Allah wajibkan daripada sholat, puasa dan sebagainya? Bagaimana bisa menjalankan dengan benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan garis yang sudah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau nggak pernah belajar, sehingga banyak yang terjerumus ke dalam ibadah, yang ibadah mereka ini ibadah yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dasarnya adalah sebabnya dia adalah yang tidak punya ilmu. Fa nabiyukum bil ahsarina amal alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Apakah kami akan beritahu kepada kalian siapa orang yang paling rugi dengan amalnya? Bukan mereka tidak beramal, bukan mereka tidak sholat, bukan mereka tidak ibadah. Mereka beribadah, mereka sholat, tapi rugi dengan amalnya. Ahlu tafsir mengatakan, kenapa rugi dengan amalnya? Karena mereka mengamalkan ibadah-ibadah tersebut tanpa didasari dengan ilmu. Yang nggak ngerti. Mungkin kalau kita melihat Jumatan, Masya Allah ramai. Tapi serami itu yang di masjid itu, kalau satu persatu kita tanya berapa rukun sholat, sebutkan satu persatu. Berapa syarat sahnya sholat, sebutkan. Nggak tahu itu, kira-kira lebih banyak yang bisa menjawab dengan benar apa ya? Lebih sedikit kira-kira. Yang artinya ulama kita belajar semuanya. Di antara syarat daripada niat dalam ibadah itu al-ilmu bil manwi. Harus dia punya ilmu tentang ibadah yang dia niatkan. Kalau dia niat untuk melaksanakan sholat, dia harus punya ilmu sholatnya.
Apa yang dimaksud ilmu sholatnya? Ya,